Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, ahlan wa marhaban bikum. Naltaqi maratan ukhra fi madatin nahwi. Ya, kita ketemu lagi dengan pelajaran nahu. Ya, kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran kita kemarin. Ya, tentunya saya harap kalian masih ingat semua dengan audio dan video yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang fi'il atau fi'il ya, fi'lul muta'addi wal lazim, yaitu fi'il muta'addi dan lazim. Ya, saya harap antum memperhatikan dengan baik ya dan memahaminya dengan baik. Pelajari. Baik. Video yang kemarin yang sangat singkat itu di akhir mid semester itu ya, di akhir mid semester kita membahas tentang fi'il muta'addi wal lazim. Fi'il muta'addi wal lazim ini adalah sebagai pengantar sebelum kita mempelajari fi'il yang menasab dua maf'ul, yang mana keduanya adalah mubtada khabar ya. Baik, kita coba mengulangi kembali ya. Apa itu fi'il muta'addi dan fi'il lazim? Ya, kita lihat kaidahnya di sini. Ya, halaman berapa halaman? Halaman 109 di PDF antum, di buku antum juga. Ya, katanya al-fi'lu yang qasimu ila qismain, fi'lin lazimin wa fi'lin muta'addin. Ini kaidahnya aja antum udah paham sebenarnya, ini nggak usah rumit-rumit. Kaidah yang kedua, al-fi'lu lazim huwa al-fi'lu alladhi la yansabu maf'ul bihi. Jadi fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menasab maf'ul bih. Berarti fi'il lazim adalah fi'il yang tidak ada maf'ulun bihnya, ya kan? Sekarang al-fi'lul muta'addi huwa al-fi'lu alladhi yansabu maf'ulan bihi ya, wahidan au aksar. Jadi fi'il muta'addi adalah fi'il yang menasab maf'ul bihi, baik itu satu maf'ul ataupun lebih dari satu maf'ul bih. Berarti kesimpulannya fi'il muta'addi adalah fi'il yang memiliki maf'ulun bih dan hukumnya adalah mansub, dinasab ya. Gampang sekali kan? Lazim adalah fi'il yang tidak ada maf'ulun bih ya, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Sedangkan fi'il muta'addi membutuhkan maf'ulun bih. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ini ya, itu pengantar ya. Antum harus pahami itu dulu. Jadi, kalau begitu kita akan belajar dengan fi'il apa? Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ya, fi'il yang menasab maf'ulun bih. Nah, sekarang judul kita pada kali ini ya, adalah al-fi'lu allati tansabu maf'ulain asluhumal mubtada wal khabar. Ya, antum pahami dulu ini ya judulnya, biar antum nggak salah paham ya. Nanti di ujian nggak salah isi, nggak salah jawab. Ya, al-af'alu allati tansabu. Nah, jadi fi'il yang menasab. Kalau fi'il yang menasab maf'ul gitu ya. Kalau fi'il yang menasab berarti dia fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, maf'ulain. Sekarang masalahnya adalah maf'ulain, dua maf'ul ya, dua maf'ul bihi. Yang mana kedua maf'ul bihi tersebut aslinya adalah mubtada khabar ya. Misalnya mubtada khabar ini mubtada khabar, jadi aslinya, jadi ada mubtada khabar, ada mubtada, ada khabarnya. Mubtada khabar ini dinasab sama fi'il ya, didatangi fi'il, yang mana fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi, sehingga mubtadanya jadi mansub dan dia juga menjadi maf'ulun bih yang pertama ya. Kemudian khabarnya juga dimansub ya, sehingga khabarnya menjadi maf'ulun bihi yang kedua. Begitu aja sebenarnya, gampang banget ya, asal antum serius saja. Baik, coba kita lihat contohnya ini. Yadunnu
ba'dun nasi at-ta'awuna khassan bil insani. Lihat, mana antum cari mana maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya adalah at-ta'awuna. Ini maf'ulun bih yang pertama, at-ta'awuna. Maf'ulun bih yang kedua adalah khassan. Ya, karena dia mansub ini, khassan mansub, ta'awuna juga mansub. Ya, berarti ta'awuna dan khassan di sini adalah mubtada khabar. Mana mubtada? Mubtadanya adalah ta'awun, didatangi yadunu. Yadunu ini fiilnya ya, fiil yang menasab mubtada. Mana mubtadanya? Ta'awuna. Mana khabarnya? Khassan ya. Kan aslinya at-ta'awuna khassan bil insan. Ini mubtada khabar ya. Jadi khassannya khabarnya, ta'awuna di sini adalah mubtadanya. Gitu, gampang amat kan? Kemudian contoh yang kedua, ya khalu ba'du, antum tahu artinya ya? Idan yadunnu yakni menyangka. Yadunnu ba'dun nas, sebagian orang menyangka at-ta'awuna, jadi pertolongan adalah khasan, adalah khusus bagi manusia. Jadi pertolongan adalah khusus bagi manusia, ini adalah mubtada khabar ya, yang dinasab oleh fi'il muta'addi. Mana? Yadunnu ya, fi'il muta'addinya adalah yadunnu. Nah, yadunnu ini dia menasab keduanya, sehingga ada maf'ul sani, ada maf'ul awal, ada maf'ul pertama, ada maf'ul kedua. Maf'ul pertamanya adalah mubtada dan maf'ul keduanya adalah khasan. Begitu juga contoh yang lainnya ya, yang di bawah ini sama. Ya khalu juga maknanya adalah yadunnu. Ya khalu bimakna yadunnu. Ya khalu ba'duhum hayatal hayawanati khaliyatan minat ta'awuni. Coba perhatikan, mana mubtada khabarnya? Mubtada khabarnya adalah hayatal hayawanati khaliyatan minat ta'awun ya. Mubtadanya adalah hayata, kemudian khabarnya adalah khaliyatan ya. Dan hayata di sini maf'ul awal, kemudian khaliyatan di sini maf'ul sani ya. Keduanya hukumnya adalah mansub dikarenakan dinasab oleh ya khalu fi'il muta'addi. Begitu ya, harap dipahami. Dan ya khalu ba'duhum, sebagian mereka menganggap hayatal hayawanat, kok bukan hayawanat di sini yang mansub? Ya bukanlah. Ini kan mubtada, ini hayatal hayawanat di sini mubtada mudhaf ya. Khaliyatan di sini baru khabarnya. Antum harus pahami juga maknanya ya. Ya khalu ba'duhum, sebagian mereka menganggap ya, mengira hayatal hayawanat, kehidupan hewan-hewan itu, kehidupan hewan ini kan mudhaf ilaikan. Khaliyatan minat ta'awun, khaliyatan yakni terbebas atau tanpa gitu ya, tidak ada, boleh. Khaliyatan adalah khaliyatan minat ta'awun gitu. Baik, sekarang yang ketiga juga sama gitu ya. Cuman Ustadz mau Ustadz mau bertanya sama antum, ini mana mubtada mana khabarnya. Ini juga antum harus ketahui ya. Kalau fiilnya kan pasti di depan itu. Nah, sekarang antum harus mengetahui mana mubtada mana khabarnya ya, sehingga dia yang mengalami mansub ya, mengalami nasab. Kalau antum bisa menentukan mubtadanya, berarti itu maf'ul awal, kemudian khabarnya maf'ul sani, dan hukumnya adalah mansub marfu ya. Baik. Kalau antum tidak bisa menentukan mubtada khabar, ini yang jadi masalah, antum akan kebingungan. Ya ini di contoh ini masih mending, masih ada harokatnya ya. Kalau tidak ada harokatnya antum bingung, keteteran. Nah, ini yang membuat antum salah paham dalam
menjawab soal karena antum tidak bisa menentukan mubtada khabarnya. Ini sudah kita jelaskan di awal-awal di kelas 10 sudah kita bahas mana mubtada mana khabar. Ini sangat mudah insyaallah. Kalau antum tidak bisa menentukan mubtada khabar berarti antum waktu kelas 10 itu tidur ya. Kalau nggak tidur berarti antum nggak memperhatikan ustadz. Baik, contoh yang keempat, wa fi alamil hasarati narot ta'awuna wadihan. Nah, mana mubtada khabarnya? Ya. Mana mubtada khabarnya? Mubtada khabarnya adalah at-ta'awuna wadihan. Ta'awun itu jelas gitu ya. At-ta'awuna wadihan. Ya, naronya di sini fiilnya, fiil muta'addi, dia menasab at-ta'awuna di sini maf'ul awal, wadihan maf'ul tsani. Kemudian yang kelima, alimna an-namlata ta'awunuha azimun. Mana mubtada khabarnya? An-namlata alimna an-namlata ta'awunuha azimun. Baik. Alimna an-namlata. An-namlata di sini mubtada. Ta'awun di sini khabar ya. An-namlatu ta'awunuha azim. Ini sebenarnya fathah di sini. Ta'awunaha azimun. Dan alimna an-namlata ta'awunaha azimun. Kemudian yang keenam, wajadna an-nahla harisan 'ala ad-difa'i an mamlakatihi. Dan wajadna an-nahla harisan. Mana mubtada khabarnya? Mubtada khabarnya adalah an-nahla harisan. Ya, an-nahla di sini mubtada maf'ul awal wal harisan maf'ul tsani. Nah, ini hal yang paling penting antum bisa menentukan mana mubtada khabarnya. Sehingga kalau dimasuki fiil-fiil ini maka hukumnya adalah mansub kedua-duanya. Baik. Yang ketujuh, perhatikan nara quwwatal muslimin nara quwwatal muta'awwinin fawqa quwwati a'daihim. Ya, nara quwwatal muta'awwinin fawqa quwwati a'daihim. Fawqa quwwati a'daihim. Dan nara quwwata al-muta'awwinin fawqa. Nah, mana mubtada khabarnya? Mubtadanya adalah quwwatal muta'awwinin. Quwwata di sini maf'ul awal. Ya, kemudian fauqa di sini adalah maf'ul tsani dan dia dharaf ya. Khabarnya adalah khabar subuh jumlah. Taib najidul fasla fit tafarruqi. Najidul fasla fit tafarruqi. Idan di sini mubtada khabarnya mana? Mubtada khabarnya adalah al-fasla fit tafaruqi. Dan al-fasla di sini mubtada, kemudian fit tafaruqi di sini apa? Di sini khabarnya. Khabarnya adalah jar majrur. Jar majrur fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Ya, sebenarnya dia adalah nasab. Tapi ketentuannya karena dia jar majrur ya. Nah, ini pembahasannya antum baca sendiri. Saya rasa sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Cuman mungkin ada tambahan ya, antum baca sendiri aja untuk mempersingkat waktu. Nah, kita bahas qaidahnya. Baik, lihat qaidah yang pertama. Al-af'alu allati tansabu maf'ulain asluhumal mubtada'u wal khabaru minha. Nah, jadi fi'il yang menasab maf'ulain, yang mana maf'ulain tersebut adalah mubtada khabar ya, diantaranya adalah dhanna khala hasiba
Dona khala hasiba alima wajada ro'a. Ini fi'il-fi'il khusus ya. Jadi fi'il-fi'il ini kalau antum dapat di fi'il-fi'il ini, maka fi'il-fi'il ini dia menasab mubtada khabar ya. Ya. Jadi ada dua bagian. Ada fi'il yang menunjukkan rojhan. Rojhan itu rojih gitu ya. Rojhan itu rojih yang lebih kuat, yang menguatkan ya, yang menguatkan atau lebih kuat. Yang menguatkan. Kemudian ada juga yang berfaedah yakin. Yakin itu sudah pasti ya. Sudah pasti. Kalau rajhan itu menguatkan, dia samar-samar sih antara iya atau tidak, tapi dia lebih menguatkan ya. Dhanna khala, yaitu fiilnya adalah dhanna khala hasiba. Diingat ya, dhanna khala hasiba, dhanna khala hasiba. Ketiga fiil ini maknanya adalah sama, yaitu menyangka, mengira. Gitu ya. Kemudian ini yang tufidul yakin, alima wajada ro'a. Alima wajada ro'a. Ini ketiga fiil ini ya, dia berfaedah yakin, sudah pasti gitu ya, meyakinkan ya. Alima mengetahui, wajada kemudian mendapati, kemudian ro'a melihat ya. Keenam fiil ini dhanna khala hasiba alima wajada warro'a, dia menasab dua maf'ul mubtada khabar ya. Ingat itu. Jadi kalau ditanya apa itu, sebutkan fiil-fiil yang menasab dua maf'ul mubtada khabar. Ya antum sebut aja dhanna khala hasiba, kemudian alima wajada warro'a. Kalau antum ditanya sebutkan fiil tufidu rajhan, ya antum sebut aja dhanna khala hasiba, tufidul yakin ya, alima wajada ro'a. Itu aja, gampang banget. Kemudian kaidah yang kedua, ya'malul mudhari'u wal amru amalal madi min hadhil af'al ya. Paham ya? Ya'malul mudhari' wal amr ya. Jadi ini keenam fiil di atas ini ya, dhanna khala hasiba alima wajada ro'a, baik itu fiil madi ataupun fiil mudhari ataupun fiil amr, fungsinya adalah sama ya, dia berperan sama, menasab dua maf'ul ya. Diingat itu, berperan sama ya, baik itu fiil mudhari'nya, fiil madinya atau fiil fiil amrnya, dia berperan sama, yaitu menasab dua maf'ul mubtada khabar. Diingat itu ya. Kemudian kaidah yang ketiga, al maf'ulus tsani li hadhil af'al ka khabaril mubtada ya'ti mufradan wa jumlatan wa shibah jumlah. Diingat ya. Jadi khabar kita kan udah belajar banyak itu tentang mubtada khabar, ya kan, di kelas 10, diingat-ingat. Dan khabar itu bukan hanya mufrad saja, tapi khabar juga dalam bentuk apa? Khabar jumlah, kemudian khabar shibah jumlah ya. Seperti tadi ada jar majrur, ada dzaraf, itu khabar aslinya. Jadi dia mansub ya, dia hukumnya mansub. Karena dia mansub, maka kita mengi'rabnya adalah al-khabaru ad-darfu fi mahallin nasbin gitu ya. Ad-darfu fi mahallin nasbin maf'ul tsani gitu. Atau al-jar wal majrur fi mahallin nasbin maf'ul tsani. Begitu i'rabnya. Atau jumlah ya, kalau jumlah berarti al-jumlah fi mahallin nasbin khabar mubtada atau maf'ul as-tsani. Gitu ya ikhwan. Ini banyak latihan, ini antum harus aktif memang benar-benar ya.
Antum aktif belajar perdalam lagi ya. Baik, saya kira sampai di sini ya. Antum yang paling penting adalah perhatikan contohnya, pelajari contohnya, kaidahnya, kemudian baca bahasnya ini, baca keterangannya. Ya, kemudian antum berlatih dengan soal-soal yang ada di sini ya, tadribat. Ustadz tidak bisa menjelaskan tadribatnya secara detail semuanya ya. Karena berhubung dengan waktu, antum kalau mendengarkan audio video berlama-lama juga antum tidak akan nyaman. Oleh sebab itu kita singkat saja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, tanyakan lewat WA boleh ya, di Classroom juga boleh. Tapi lebih nyamannya lewat WA saja karena Ustadz bisa menjawabnya di kapan waktu gitu ya. طيب هنا إلى اللقاء في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke.